Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Taisir Ahkamit Tajwid karya Syekh Dr. Yahya bin Abdul Razak Al-Ghawthani hafizahullah. Terakhir kita ambil apa? Hukum mim sukun. Ya, beda nun sukun, beda mim sukun. Kalau nun sukun itu ditambah nun sukun dan tanwin. Karena nun sukun dan tanwin itu ya sama tapi beda. Ya, ada samanya, ada bedanya. Ya, paham ini? Sama dari sisi lafadznya, karena tanwin juga dilafatkan dengan nun sukun, tapi beda dari sisi bentuk tulisannya dalam penulisan. Nun sukun nunnya ditulis. Adapun tanwin tidak, harokat yang berulang, harokat double. Adapun mim sukun tidak. Hukum mim sukun ya mim sukun saja, tidak ada temannya. Ya, kalau hukum nun sukun ada berapa? Semua. Hukum nun sukun dan tanwin berapa? 4. Kalau mim sukun 3. Apa itu mim sukun? Yang pertama ikhfa syafawi. Kapan ini? Ada mim sukun ketemu ba, huruf ba. Mim sukun ketemu huruf ba. Yang kedua, idgham syafawi. Ya, nama lainnya idgham mimi. Nama lainnya lagi idgham mutamatsilain atau idgham mislain. Kapan itu? Mim sukun ketemu mim berharokat setelahnya. Sudah? Terakhir izhar syafawi. Kapan ini? Ketika mim sukun, jangan mim sukun. Mim sukun bertemu dengan salah satu dari semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Salah satu dari huruf hijaiyah selain mim dan ba. Itu wajib dibaca izhar. Cuman catatannya apa kemarin? Izhar syafawi ini harus lebih hati-hati. Ya, ketika mim sukun ketemu waw dan fa. Bukan berarti, saya kasih catatannya, ini tambih. Bukan berarti kita sebutkan dua huruf ini waw dan fa. Bukan berarti nanti izhar syafawinya beda sendiri. Tidak. Ya berarti beda ini kalau mim sukun ketemu waw dan fa ini beda sendiri. Tidak, sama. Cuman hati-hati. Kenapa? Banyak kesalahan terjadi di situ. Ya, ketika mim sukun ketemu waw dan fa. Banyak yang baca apa? Dengung. Ya. Dia baca tidak rapat bibirnya. Kedua bibir. Hum fiha. Tidak sempurna dia menutup kedua bibir. Sedangkan makhraj mim menutup kedua bibir tanpa ditekan. Hum fiha. Ya, dan seterusnya. Ketika waw ketemu waw juga, mim sukun ketemu waw. Bisa dipahami? Selesai, ya. Selesai. Sekarang kita masuk pembahasan baru. Ayo. Hati-hati perhatikan. Sekarang pembahasan yang tidak kalah pentingnya itu ahkamul maddi. Hukum-hukum tentang mad. Bacaan panjang. Hati-hati, perhatikan. Kata beliau, hafizahullah, ahkamul maddi. Hukum-hukum yang berkenaan dengan mad. Mad itu kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, bacaan panjang. As-su'al, ma ta'riful maddi lughatan wastilahan? Apa definisi mad secara bahasa dan secara istilah? Al-jawab, al-maddu fil lughati az-ziyadatu. Mad secara bahasa artinya az-ziyadah, tambahan. Wastilahan, secara istilah, italatus sawti biharfin min hurufil maddi. Secara istilah, italah, memanjangkan suara. Italah, atala, yutilu, italatan. Masdar dari atalah, af'alah. Kalau tola yatulu panjang, atola memanjangkan. Memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Ya, jadi namanya huruf-huruf mad. Setelah ini nanti. Saya ulangi, secara istilah al-maddu huwa italatus sauti
biharfin min hurufil maddi. Memanjangkan suara dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mad. Sekarang as-soal, pertanyaannya, ma huruful maddi? Kalau begitu apa itu huruf-huruf mad? Apa saja itu huruf-huruf mad? Huruful maddi thalathatun. Huruf mad itu ada 3. Huruf mad ada 3. Cermati nah, lihat nah, perhatikan. Perhatikan. Huruf mad ada 3. Yang pertama alif. Al-alifu. Ya. Yang kedua al-wawu. Yang ketiga al-ya. Tapi ini nanti akan disifati. Bukan alif, waw, dan ya sembarangan. Hati-hati nah, hati-hati. Lihat. Huruf mad itu ada 3. Simpelnya apa? Alif, waw, dan ya. Tapi dalam pembahasan mad tidak semudah itu. Ada naatnya, bukan alif saja, bukan waw saja, bukan ya saja. Tapi apa? Yang pertama. Huruf mad yang pertama alif. Tapi apa? As-sakinah. Alif yang disukun. Kalau alif memang pasti disukun, ya. Alif yang disukun. Cukup Ustaz? Tidak. Al-maftuhu ma qablah. Alif yang sukun yang di fathah sebelumnya. Berarti ini huruf mad, huruf kedua, ada huruf sebelumnya. Nanti bacaan mad terwujud di situ. Paham ya? Jadi ada alif, kemudian ada huruf sebelumnya di fathah. Ya, yang di fathah sebelumnya. Ini baru dikatakan huruf mad. Berarti kalau ada kasroh, ada dhamma sebelum alif, huruf mad enggak? Tidak mungkin. Definisinya seperti itu. Dan memang dalam kenyataan tidak ada alif sebelumnya dhamma. Alif sebelumnya kasroh. Pasti alif sebelumnya fathah. Bisa dipahami ini? Ini mudah kalau alif. Yang berat itu yang butuh berpikir waw dan ya. Karena ini memang rumusnya kalau alif sebelumnya pasti fathah. Sekarang huruf mad yang kedua. Al-wawu. Tadi alif. Tadi huruf mad yang pertama alif. Yang kedua al-wawu. Waw bagaimana yang jadi huruf mad? Al-wawu as-sakinatu. Waw sukun. Jadi kalau wawunya berharokat, dhamma fathah kasroh, huruf mad atau bukan? Wa, wi, wu. Huruf mad atau bukan? Bukan. Karena sini wawunya dimaksud wawu as-sakinatu. Ingat, huruf semuanya dihitung mu'annas. Ketika ada naatnya, kasih ta marbutah. Tidak percaya? Ma an-nafiyatu. Iya. Ma al-istifhamiyatu. Ma at-ta'ajjubiyatu. La an-nafiyatu. La an-nahiyatu. Itu semua huruf seperti itu. Dihitung mufrad mu'annas. Jadi waw yang disukun. Selesai? Waw sukun cukup begitu? Huruf mad? Lihat, cermati. Waw sukun huruf mad? Waw sukun huruf mad? Waw sukun huruf mad? Dirinci. Ya. Kalau sebelumnya dhamma, al-madmumu ma qablaha huruf mad. Kalau sebelumnya fathah, bukan. Sebelumnya kasrah, bukan. Ingat kita orang belajar ya. Jadi nanti kalau kita ditanya, berapa huruf mad? Ya, 3. Ringkasnya alif, waw, dan ya. Tapi ingat, bukan alif sembarangan. Alif yang disukun, yang di fathah sebelumnya. Ini afwan agak lama ya, karena ini harus paham ini dasarnya mat ini. Jangan cerita mat ini kalau ini belum paham. Paham ini?
Saya ulang, alif yang jadi huruf mat, ha alif sukun. Yang sebelumnya fathah. Yang kedua waw. Waw yang bagaimana jadi huruf mat? Waw yang sukun yang al-madmumu ma qablaha, yang di dhammah sebelumnya. Jadi ini waw sukun ini jadi huruf mat kalau sebelumnya huruf harokatnya dhammah. Kalau fathah kasrah tidak bisa. Bukan huruf mat. Bisa dipahami ini? Ya? Jika saya tanya nanti waw sukun huruf mat atau bukan? Ya. Bilang apa? Dirinci. Ya. Kalau waw sukun sebelumnya dhammah huruf mat. Ya, kalau dhammah apa fathah dan kasar bukan. Bisa dipahami? Nah, dan nanti ada huruf lin. Nanti ini mau dulu. Dasarnya di sini. Yang terakhir yang ketiga huruf mat apa itu? Ya. Ya yang bagaimana huruf mat? Ya as-sakinatu sukun. Ini pelajaran bagi kita bahwasanya semua huruf mat itu sukun. Tapi ya sukun bagaimana? Apakah semua ya sukun langsung kita bilang huruf mat? Tidak. Tapi ya sukun yang di kasroh sebelumnya. Itu yang detail ya. Jangan sampai antum dapat setiap waw sukun antum bilang huruf mat, baru sebelumnya fathah. Ngapa meja firman? Dapat waw sukun, ya sukun sebelumnya fathah. Nah karena huruf mat, itu sesat. Ya, sesat. Maksudnya salah paham. Karena huruf mat itu ada koidnya, bukan sekadar alif, waw dan ya. Bisa dipahami? Saya ulangi, huruf mat ada berapa? 3. Yang pertama, alif yang disukun sebelumnya fathah. Yang kedua, waw sukun sebelumnya dhammah. Apa sebelumnya maksudnya huruf sebelumnya ya, bukan sebelumnya ada yang ya di belakang ya. Yang ketiga, ya sukun yang huruf sebelumnya kasrah. Saya lihat di sini lafadznya, saya mau teskan ya. Apa saya tanya bagus. Mas. Mas. Al-maftuhu ini mas. Apa Eropnya nih mas? Kasih nahu lagi supaya antum. Mungkin. Naat. Naat itu siapa? Mana man'utnya? Al-alif saya sudah bilang apa tadi? Mudzakkar muannas? Main jawab ditanya. Mudzakkar muannas? Ayub. Kenapa? Ada jawaban? Mas. Ayub. Bantu Ayub. Al-maftuhu nakana na'at supaning. Mana man'utnya? As-sakinatu. Nih, Andi. Al-alifu apa? Man'ut. Kenapa maftuhu? Al-alifu apa saya bilang tadi? Mudzakkar muannas? Mudzakkar muannas? Al-alifu. Mudzakkar. Sudah diajari muannas, dia rubah rumusnya. Hakiki. Alif muannas. Kenapa al-maftuhu nabilan na'atnya tapi mudzakkar? Ada berakalnya itu. Rizki, jangan dulu sebentar, angkat tangan sebentar. Sohail. Firman. Tidak ada jawaban taksir di sini. Ini. Saprong. Umair.
Hah? Abdullah. Iya alif. Terus kenapa tidak ada tak marbutannya di sini? Ahsanta. Nasab. Naat itu ada dua, hakiki, hakiki. Hakiki. Ruanya. Naat. Ada hakiki, ada sababi. Yang harus mengikuti man'ut 4 sisi, siapa itu? Sababi saja. Afan, hakiki saja. Sababi tidak. Afan. Salah ucap ini karena mengetes terus. Amin. Yang harus mengikuti man'ut dari 4 sisinya termasuk mudzakkar muannas itu hanya naat hakiki. Sababi tidak. Amin. Ini namanya al-maftuhu naat sababi. Domirnya lah ini yang kembali ke alif. Amin. Dan panjang ceritanya ya Afwan, saya tidak, saya cuma tes ya. Oleh karena itu al-madmum jangan bilang salah cetak Ustaz. Ini naat kenapa salah cetak kayak ini? Dia salah cetak talu ya. Jadi 3 salah cetak, enggak mungkin ya. Paham? Itu sudah benar karena naatnya bukan hakiki tapi sababi. Nanti saya tanya besok apa itu syaratnya naat sababi. Bisa dipahami? Ya dihafalin nah. Apa bahasa Arabnya? Berapa huruf mat? Huruf mat ada berapa? Ayo semua. Huruf mat ada berapa? 3. Ini huruful maddi salah satu kata Syekh. Talu. Huruf mat. Yang pertama? Ya. Coba lihat Syekh lingkari 3. Alif, waw dan ya. Tapi bukan alif, waw dan ya sembarangan. Ya. Yang pertama alif yang sukun yang di fathah sebelumnya. Yang kedua, waw yang sukun yang dhammah sebelumnya. Yang ketiga, ya sukun yang di kasrah sebelumnya. Paham ini? Ini huruf mat. Jadi berapa huruf mat? 3. 3 atau 4? Ini tidak ada suaranya. 3 atau 4? Masih ragu, bahaya. Nah, kembali, perhatikan. Wahia, hiya kembali ke mana? Huruf-huruf mat. Huruf-huruf mat itu majmu'atun, terkumpul pada lafaz nuhiha. Ayo semua. Nuhiha. Berapa mat sini? Ya, semua huruf mat berkumpul di sini. Yang pertama Mana huruf matnya? Tuh. Baru dites. Kasih lengkap jawabannya. Mana huruf matnya? Wawu sukun. Yang sebelumnya dom. Begitu. Ini kita sudah belajar. Kemarin saya di tamhid santai-santai saja memang. Kenapa? Teorinya belum kan? Ini kita sudah belajar teori. Jangan jawab setengah-setengah. Mana matnya? Huruf matnya? Wawu sukun. Sebelumnya? Hi. Ha. Bisa paham ini? Contoh lainnya. Udzina. Mana huruf mat? Mengaji masjid. Wawu sukun. Sebelumnya dhammah. Kemudian ya sukun sebelumnya Kemudian alif sukun sebelumnya harus ketemu semua itu. Jadi 3. Ya, alif. Yang kedua sukun. Ketiga fathah sebelumnya. Dhammah sukun. Wawu sukun dhammah sebelumnya. Ya sukun kasrah sebelumnya. Bisa dipahami? Baik. Kembali. Nanti setelah ini baru kita masuk jenis-jenis mat. Mat itu ada 9 dan ini 9 terbagi 2 nanti. Ya.
Ini dasar mat ini yang tadi kita jelaskan barusan. Ya, huruf mat ada 3. Apa itu? Terus yang kedua? 3. Bagus. Nanti besok baru kita masuk pembagian mat insyaallah. Oh, mudah sekali. Kalau dasarnya bagus, mudah sekali. Mudah sekali. Bisa dipahami? Baik. Sekian subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.